Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan ini saya senang sekali menjumpai saudara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Healing for the Nation, kesembuhan bagi bangsa-bangsa, dengan tema Calling from the Throne of God, panggilan dari tahta Allah. Saudara, saya menyampaikan dari Yesaya pasal 6, dan secara berseri saya sudah menyampaikan bagaimana perjumpaan Yesaya dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang membuat Yesaya berubah. Perjumpaan yang membuat Yesaya bergetar, membuat Yesaya akhirnya berpindah haluan dan meyakini akan panggilannya, bahwa dia dipanggil, diutus di tengah-tengah bangsa yang sedang melawan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa selama karir dia sebagai nabi Tuhan, dia menghadapi perjumpaan-perjumpaan, pergumulan-pergumulan yang kadangkala membuat dia merasa ingin menyerah. Tetapi panggilan Tuhan yang kuat itu terus meneguhkan dia, sehingga sampai kira-kira 40 tahun dia melayani bangsa Yehuda. Saudara, di dalam panggilan ini dia mendengar suara seruan malaikat-malaikat yang menjaga kekudusan Allah, Serafim, saudara. Dan malaikat itu selalu memuji Tuhan. Malaikat itu selalu mengakui kekudusan Tuhan. Malaikat-malaikat itu selalu menyembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Apakah yang dipelajari dari teks ini? Yesaya melihat Tuhan dan melihat malaikat Tuhan yang mengagungkan Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Dan dalam kitab Wahyu juga penglihatan Yohanes di sana juga mengulangi suatu penglihatan yang temanya sama, bahwa di surga ada penyembahan. Di surga ada pengagungan karena Allah itu kudus. Allah itu suci. Allah itu bertahta. Allah itu berkuasa berdaulat. Dan Allah itu memerintah. Dan Allah memerintah dari surga yang kudus. Dan kekudusannya itulah yang dibawa ke bumi. Karena bumi, saudara, sudah tercemar. Bumi sudah tidak penuh kemuliaan Tuhan lagi. Bumi sudah melawan dan memberontak Tuhan kepada Tuhan. Dan bumi harus menerima kabar tentang kekudusan Allah, dan kekudusan Allah yang akan memberi pengharapan ketika bumi menerima kehadiran Allah yang Maha Kudus itu di tengah-tengahnya. Belum lama ini saya berbicara kepada seorang anak muda yang merasa frustasi dan sakit hatinya karena setelah dia banyak membaca buku, banyak belajar, kemudian dia melihat dunia itu penuh dengan tipuan. Dunia itu penuh dengan kekacauan. Dunia itu penuh dengan kekosongan. Dan kemudian saya juga baru mengajar di sebuah kelas, kemudian saya menguraikan tentang kitab Pengkhotbah, bahwa hidup ini seperti angin yang terbang, tiba-tiba kemudian hilang tiba-tiba. Artinya bahwa hidup ini begitu singkat dan begitu sia-sia. Pencapaian-pencapaian yang spektakuler, yang luar biasa dalam bidang kebudayaan, sastra, kesenian, teknologi, dan pencapaian-pencapaian dalam segala bidang kehidupan dimaknai sebagai sia-sia karena terbatasnya waktu untuk menikmati dan terbatasnya hidup
Artinya bahwa manusia akan mati pada suatu saat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara pernah memikirkan bahwa hidup ini begitu sementara? Saudara, kita kebanyakan tidak akan hidup sampai 100 tahun lagi. Atau sampai usia 100 pun, ya, kita tidak akan mencapai. Rata-rata ketika orang saya tanya, mereka maunya 70. Sedikit yang mau 80. Sedikit lagi yang mau 90. Tetapi makin sedikit lagi yang mau 100, saudara ya. Kenapa? Karena memang di sekitar mereka ketika mereka menyaksikan baik pamannya, baik keluarganya, baik orang tuanya, rata-rata kurang dari 80. Jadi kalau saudara yang mendengarkan hari ini usia saudara di atas 80, itu sangat jarang di Indonesia bahkan di dunia. Tapi kalau saudara sudah mencapai 90 itu sangat-sangat jarang. Kemarin ada seorang anak muda, dia memposting foto nenek buyutnya, generasi keempat di atas dia masih hidup. Tapi itu sangat jarang. Saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah hidup yang sementara ini, saudara, apa yang saudara banggakan? Apa yang saudara sombongkan? Apa yang akan saudara pamerkan? Saudara, seperti Yesaya ini, sejak dia muda, dia mengenal Tuhan sebagai yang Maha Kudus, Kados Israel, yang Maha Kudus, Allahnya Yehuda, Allahnya Israel. Saudara, yang pertama-tama kenalah yang Maha Kudus. Ketika Yesaya berdoa di bait Allah, kemudian dia menerima penglihatan. Saya panggil saudara semua supaya saudara senang untuk masuk ke kamar, kunci pintu kamar saudara, dan berdoalah, temui yang Maha Kudus, temui Bapa yang ada di surga, yang kudus itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang pertama saudaraku, mari kita berdoa. Karena doa itu sangat penting sekali, dan doa akan membawa pengenalan kita kepada Tuhan semakin intim dan semakin intim. Karena kita akan menyaksikan kemuliaan Allah di bumi ini ketika kita berdoa. Saudara, pokok yang kedua yang kita diskusikan ketika kita bicara tentang kekudusan Allah, artinya bahwa dia terpisah dari dosa. Secara moral dia tidak tercemar, tidak ada cacat, tidak ada bercak, tidak ada noda, tidak ada noktah, tidak ada sedikit pun. Tetapi kalau kita melihat diri kita sendiri, Yesaya ketika melihat dirinya sendiri, dia bertobat. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Izinkan Tuhan memeriksa hidup kita. Apakah kita setia? Apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah di dalam hidup kita banyak kesalahan? Apakah kita melakukan banyak kejahatan? Apakah kita melakukan banyak keburukan? Apakah kita mulai meninggalkan Tuhan? Apakah kita mulai menista Tuhan? Atau kita mulai berpaling membelakangi Tuhan? Di mana saat ini keberadaan saudara? Apakah saudara sudah murtad dari Tuhan? Begitu lama saudara meninggalkan Tuhan, dan saat ini saudara dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu, dalam keadaan kepala yang sakit, dalam keadaan pening, dalam keadaan tubuh yang sakit, dalam keadaan luka, dalam keadaan bengkak, dalam keadaan bilur-bilur. Saudara, kalau saat ini saudara dalam keadaan yang buruk akibat daripada dosa, the calling from the throne of God mengundang saudara, tinggalkan dosa, tinggalkan keburukan, tinggalkan kejahatan, dan mari datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang yang berpikir kalau saya sudah beribadah, kalau saya sudah ikut pelayanan, kalau saya sudah sibuk ke sana ke sini kemari ya dalam pekerjaan-pekerjaan, kalau saya sudah memberi persembahan yang paling baik menurut perasaan saya, kemudian semuanya sudah beres.
Tidak, saudara. Banyak orang yang karena liturgika saja, banyak orang yang karena tradisi saja, banyak orang yang karena apa? Karena kebiasaan. Tidak sungguh-sungguh. Ketika kita membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh, walaupun itu persembahan, dikatakan baunya menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara seharusnya kasih 100, saudara potong jadi 95. Baunya menjijikkan. Ketika saya belajar teologi, dosen saya mengatakan, kalau kamu melakukan 95% kebenaran, kamu masih berdosa. Saudara, siapakah kita? Kita seringkali melakukan sesuatu tanpa kesungguhan. Suam-suam, setengah-setengah. Banyak orang yang, hitung-hitungan. Ya, saya senang kalau memang banyak yang dihitung, saudara ya. Tapi ini hitung-hitungan itu artinya kepada Tuhan. Ya. Ini sudah untuk Tuhan. Diambil lagi, dipotong lagi. Ya. Memang benar ya, ada seorang bantuan cerita, katanya persembahan kasihnya dipotong katanya ya. Saudara, saya pernah juga tanda tangan sekian, tapi yang diterima sekian ya. Berarti ada yang dipotong ya. Saudara, haleluya. Apa yang terjadi dalam hidup saudara hari ini? Kalau saudara memang sudah sungguh-sungguh, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, banyak orang membuat perayaan-perayaan, saudara. Ulang tahun ya, pernikahan, ulang tahun, setiap tahun dirayakan. Di kantor, saudara, staf-staf kami setiap ulang tahun merayakan ulang tahun. Saudara, ditambahkan umur, dipanjangkan umur supaya bahagia, supaya sehat. Perayaan-perayaan itu memang sangat baik, saudara. Tapi mari lebih banyak perayaan kita tuh jangan ditujukan untuk diri sendiri. Tetapi mari perayaan kita itu, saudara, tujukan kepada Tuhan saja. Karena kalau tidak, saudara, perayaan-perayaan kita enggak diterima sama Tuhan. Dikatakan Tuhan, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saudara, kalau perayaan-perayaan itu atau selebrasi-selebrasi itu bukan untuk Tuhan. Saudara, betapa mahalnya harga-harga perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh gereja-gereja. Ya, saudara, tujuannya untuk apa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, perlengkapan gereja tidak murah, alat musiknya, ya, semuanya, gedung-gedungnya, semuanya yang dibangun ya. Saya menyaksikan sebuah gereja yang dibangun 100 tahun lebih dan belum selesai. Dan akan selesai tahun 2026, saudara. Arsiteknya sudah meninggal, panitia pertama meninggal, panitia kedua, ini diteruskan terus. Dan saudara, ini gedung ini benar-benar, saudara, persembahan orang-orang percaya untuk Tuhan. Haleluya. Kalau kita memberi persembahan untuk Tuhan, hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara menerima persembahan atau mencuri persembahan, atau mempersembahkan dengan setengah hati, atau mempersembahkan dengan tidak sungguh-sungguh, saudara, tidak berkenan, tidak layak. Saya ketemu dengan orang-orang yang memberi persembahan sedikit-sedikit. Tetapi saya percaya kalau persembahan meskipun secara kuantitas sedikit, tetapi secara kualitas dipersembahkan dengan tulus, murni, dengan sukacita, dengan benar hatinya, maka Tuhan akan menerima persembahan kita. Puji Tuhan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan bersyukur ya. Sudah 35 tahun melayani secara full time. Dan saya bersyukur sampai hari ini tidak mengejar gaji, tidak mengejar apapun ya. Saya tetap bersyukur dengan pemberian Tuhan, dengan apa yang saya terima. Saya tidak iri dengan orang-orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih hebat dari saya. Teman saya sekarang sudah mayor jenderal, saudara ya. Itu jabatan yang tinggi. Ya, saya tidak iri dengan orang yang punya jabatan yang tinggi. Saya kalau ketemu ya sebagai teman kita hormat. Ya. Saudara, saya tidak iri dengan orang-orang yang kaya, saudara, yang mendengar program ini lebih kaya dari saya.
Saya tidak iri. Saya bersyukur saudara diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Saudara, saya bersyukur karena saya hamba Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya memberi persembahan, yaitu hidup. Yang diminta dari Tuhan adalah apa? Hidup kita. Persembahkan hidupmu. Itu yang pertama-tama. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena kedahsyatan Tuhan. Karena kemegahannya. Karena kehebatannya. Dia mencukupkan. Saudara, saya percaya bahwa semua yang sudah jadi berhala apapun namanya, entah itu emas, perak, entah itu dolar, entah itu apapun namanya, saudara, itu tidak akan bertahan dalam penghakiman Tuhan. Dan saudara, ketika Tuhan datang menghakimi, maka walaupun saudara bersembunyi di balik celah-celah gunung, di bukit batu, bersembunyi dalam kekayaanmu, dalam kemegahanmu, dalam kehebatanmu, saudara, tidak akan bertahan dalam penghakiman. Karena itu saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita berperkara di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Tuhan itu kudus. Dia kudus, dia suci, dia adil, dia benar. Dia akan menghakimi segala keberdosaan kita. Karena itu kita berperkara sebelum penghakiman datang. Tuhan, aku datang kepadamu, aku mengaku di hadapanmu. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Dan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dikatakan dalam ayat ini saudara, meskipun sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, apakah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita? Yaitu dosa kita. Allah akan menjangkau kita, Allah akan menolong kita, Allah akan membangkitkan kita, Allah akan menghidupkan kita, Allah akan memberkati kita, Allah akan mengangkat kita ketika kita hidup suci. Dan hidup suci adalah kebahagiaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan kalau saudara hidup suci, kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya. Itulah kekekalan dalam hati. Kekekalan dalam hati, kekekalan bukan di dalam waktu. Waktu akan berakhir, zaman akan berlalu, bumi akan hancur. Tetapi orang yang percaya akan hidup selama-lamanya. Saudara, cintailah Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Dia kudus, dia suci, dan dia mau ketemu dengan saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Saya ulurkan tanganmu, pegang tangan Yesus, dan hari ini juga saudara diselamatkan. Saudara ditolong, saudara dijamin, dan pasti hidup saudara bahagia karena mengikut Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Saudara akan memuji bersama malaikat di sorga. Kudus, kudus, kudus. Dan hidup kita sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh berguna, dan sungguh-sungguh diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Calling from the throne of God. Panggilan Tuhan dari tahta yang suci. Dan saudara menerima panggilan itu saat ini juga. Jawablah panggilannya.